Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yogi Pradana Marta, spesialis hipnoterapis asam lambung, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik dari Kota Kediri dan Blitar Raya. Oke teman-teman, semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan yang luar biasa, dan tetap semangat menjalani kehidupan, tetap semangat mencari rezeki yang halal, tetap semangat untuk mencari ikhtiar kesembuhan dan kesehatan untuk Anda semuanya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau sedikit menceritakan tentang pengalaman saya sakit asam lambung, sakit GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik. Semoga nanti cerita saya yang singkat ini ya tentang perjalanan saya, pengalaman saya pada waktu sakit asam lambung ini bisa menjadi semangat, bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya, menjadikan tumbuh semangat yang baru, optimisme untuk membangun rasa percaya diri kepada diri Anda semuanya, sehingga nanti melalui cerita saya ini teman-teman bisa sembuh, begitu ya. Oke, jadi ceritanya sangat singkat sebenarnya, ini saya persingkat ya. Saya sakit asam lambung 1 tahun teman-teman ya, sekitar 1 tahun, tahun 2018. Oke, jadi nanti kalau mau teman-teman mau sharing ya, mau konsultasi dengan saya, nanti teman-teman bisa di nomor WA saya cantumkan di bawah sini. Teman-teman yang mau hipnoterapi juga bisa, nomor WA yang saya cantumkan, dan saya rekomendasikan untuk herbal yang bisa teman-teman gunakan adalah madu aslamka dan madu istighfar gitu ya. Oke teman-teman, jadi ceritanya begini. Tahun 2018 saya itu sakit asam lambung ya. Sakit asam lambung tahun 2018. Pemicunya apa? Jadi pemicu pada waktu saya sakit asam lambung itu memang pada waktu itu banyak beban mental, banyak beban psikologis yang saya alami gitu ya. Cuma memang pada waktu itu saya nggak mengarah ke situ, karena saya pikir itu hal yang lumrah, hal yang biasa ketika seseorang yang hidup mengalami masalah psikis, masalah kehidupan, masalah pekerjaan dan sebagainya. Nah, ketika itu teman-teman, itu malam takbiran. Ketika malam takbiran saya menjalankan ataupun melakukan aktivitas ini bakti sosial kalau gitu ya. Bakti sosial, kita bagi-bagi sembako, kita bagi-bagi bahan pokok ya untuk orang-orang ataupun para masyarakat bersama teman-teman saya. Itu sampai larut malam. Ketika sampai larut malam itu, nah di situ ketika kita persiapan prepare, saya makan coklat teman-teman ya. Saya makan coklat dengan porsi yang lumayan lah kali itu ya, coklatnya itu lumayan banyak. Terus kemudian ketika sudah menjelang waktu pertengahan malam, sekitar pukul setengah 1 malam, itu kami sangat lapar. Kami sangat lapar sehingga kita memutuskan untuk mencari makanan. Kala itu kita cari makanan yang biasa kita makan seperti lalapan dan sebagainya. Ternyata tutup teman-teman, tutup ya. Setelah tutup kita lanjut jalan ke penjual nasi goreng. Kita jalan ke situ. Nah kemudian sama teman saya saya dipesankan nasi goreng yang pedasnya minta ampun, pedas banget, level 15 ataupun level 10 gitu ya. Karena memang skala itu memang sangat pedas dan nggak kuat sebenarnya saya makan 1 sendok itu pun udah nggak kuat sebenarnya. Cuma karena iman itu mubazir lah ya, kalau nggak saya makan, akhirnya saya makan sampai habis, ya nggak habis sih, sampai hampir habis. Nah cuma pada waktu itu ya teman-teman, memang dalam 1 bulan sebelum saya kejadian itu di malam takbir itu ya, memang kebetulan saya itu kerja di PPS Pemilu. Itu memang kerjanya yang saya lakukan itu kadang sampai subuh, kita mulai isya sampai subuh kayak gitu ya, sehingga kadangkala saya itu nggak makan sahur. Jadi saya itu cuma makan buka itu ya, terus kemudian tidak makan sahur. Nah jadi dengan pola hidup dan pola makan yang kurang teratur dan saya rasa sangat buruk kala itu ya, sehingga ketika saya malam itu makan coklat, makan nasi goreng yang pedas, nah paginya teman-teman ketika bangun tidur itu masih belum apa-apa, cuma saya masih ngantuk. Nah ketika itu saya berangkat sholat id. Ketika saya mendengarkan khotbah sholat Idul Fitri itu ya, saya merasakan kayak tubuh saya ini mau pingsan teman-teman, les gitu ya. Rasanya itu kayak mau pingsan, kayak ngantuk luar biasa. Saya sudah mulai curiga kala itu. Aduh kenapa ya ini ya, tubuh saya kenapa ini ya, kok ada kayak aneh dan nggak biasanya seperti itu. Nah akhirnya nggak sampai di situ.
Ketika khotbahnya selesai, ya saya memutuskan untuk pulang kan kali itu. Tiba-tiba jantung saya ini berdebar kencang banget teman-teman. Berdebar sangat kencang. Ketika jantung ini berdebar sangat kencang, otomatis disusul dengan nafas saya itu pendek, nafas pendek gitu, terengah-engah, ngos-ngosan. Akhirnya saya ketemu sama ibu, saya bilang, Bu, kenapa ya? Nah, kenapa ya sayang? Terus ibu tanya, loh kenapa? Jantung saya berdebar-debar, saya itu keringat dingin sama nafas pendek. Terus saking takutnya saya lari teman-teman, saya lari sampai di rumah. Ya sampai di rumah saya itu kayak orang nggak bisa napas gitu, udah kayak orang nggak bisa napas, kehabisan oksigen, seperti orang masuk ke dalam air. Loh, ibu saya kala itu sudah panik teman-teman, sudah sangat panik, berteriak-teriak minta pertolongan. Akhirnya semua orang yang tetangga-tetangga saya yang barusan pulang dari masjid itu ya, itu semua ngumpul di rumah saya memberi pertolongan. Terus perut saya dipegang-pegang, katanya keras kan seperti itu. Nah akhirnya karena belum sampai di situ ya, karena kita belum awam ya, kalau itu masih awam, belum tahu masalah asam lambung, masalah GERD dan sebagainya. Saya itu pusing juga teman-teman. Nah akhirnya sudah mereda. Ketika sudah mereda saya makan, habis makan saya tiduran berbaring, saya minum obat dan sebagainya. Akhirnya itu tidak membuat saya enakan ya. Terus kemudian pada waktu menjelang maghrib itu saya saya basuhi tubuh saya dengan air kayak gitu. Terus kemudian saya kambuh teman-teman. Kambuhnya itu luar biasa. Tenggorokan saya itu rasanya kering, kepala itu cenut-cenut, jantung kayak seperti mau copot, sesak napas, nafas pendek dan sebagainya. Saya kira itu sudah hidup terakhir saya kala itu ya, saya kira. Nah itu kala itu saya sudah dikerumunin sama warga teman-teman, karena kebetulan pada waktu itu hari raya Idul Fitri, hari pertama, jadi rame, orang-orang sudah pada kumpul di situ. Saya dibimbing untuk istighfar, saya dibimbing untuk mengucapkan kalimat-kalimat Islami dan sebagainya, karena memang suasananya kala itu kayak orang mau sakaratul maut teman-teman, mengerikan sekali benar-benar. Akhirnya kala itu saya memutuskan untuk minta dibawa ke rumah sakit, ke IGD. Saya dibawa ke IGD, di sana dicek semuanya normal teman-teman ya. Tetapi saya tetap tidak percaya kalau saya itu normal. Sampai berlanjut saya EKG dan sebagainya, cek jantung dan sebagainya. Akhirnya saya di sana itu sampai 4 hari 4 malam teman-teman. Jadi saya itu bermalam pada waktu Idul Fitri, itu bermalam di rumah sakit. Akhirnya kebetulan di sana ada kakak saya ponakan ya, itu ada yang bekerja di sana sebagai perawat. Saya disuruh untuk pulang karena sudah sembuh katanya, tapi saya merasa tidak sembuh. Setiap kali orang mengatakan sesuatu yang menakutkan, sakit jantung, sakit ginjal dan sebagainya, itu membuat saya takut, membuat saya khawatir, dan saya merasa kambuh, sesak napas, jantung berdebar dan sebagainya. Nah dari situ tidak berhenti sampai di situ teman-teman. 4 hari setelah pasca saya sakit itu ya, opname itu, saya pulang, tidak kunjung sembuh teman-teman ya, sampai berbulan-bulan saya itu nggak bisa tidur. Saya memutuskan untuk ke psikiater. Dari psikiater saya merasa sembuh. Terus kemudian ketika obatnya mau habis, saya cemas yang luar biasa, dan akhirnya saya memutuskan tidak meneruskan pengobatan ke psikiater. Terus kemudian berlanjut sampai berbulan-bulan teman-teman, saya sakitnya itu sampai berbulan-bulan. Kemudian saya datang ke dokter spesialis penyakit dalam tuh berkali-kali, saya rongsen berkali-kali, saya EKG berkali-kali ya, saya uji laboratorium itu juga, supaya untuk meyakinkan saya itu sakit apa kan begitu. Tidak sembuh-sembuh juga. Akhirnya suatu ketika alhamdulillahirabbil alamin ya, saya menemukan metode pengobatan yang dinamakan dengan hipnoterapi, self healing, pengobatan dengan diri sendiri, pengobatan dengan menanamkan sugesti, dengan menanamkan kepercayaan yang positif. Saya bangun kepercayaan bahwa saya itu sehat, saya bangun kepercayaan bahwa yang saya rasakan tidak apa-apa, tidak akan membunuh saya. Itu saya ketemu sudah hampir 1 tahun saya menderita. Saya menemukan itu teman-teman, metode penyembuhan seperti itu saya bantu dengan obat-obatan herbal. Kala itu saya gunakan madu istighfar, saya padu dengan racikan-racikan herbal yang sekarang ada di madu aslam God itu teman-teman. Alhamdulillah ya, alhamdulillah 2019 saya sembuh ya. Bobot saya dulu 85 kilo, turun menjadi 65 kilo
sekitar segitu teman-teman. Kemudian 2019 habis sembuh itu saya menikah. Saya masih kurus sekali menikah itu teman-teman, dengan bobot sekitar 65 sampai 68 kilo. Begitu ya. Nah, jadi dengan cerita yang singkat ini semoga bisa menjadikan motivasi untuk Anda semuanya bahwa Anda semuanya bisa sembuh teman-teman. Anda semuanya pasti bisa sehat kembali. Ya. Tetap berikhtiar, entah dari obat ataupun entah dari herba. Tetap semangat ya, tetap bangun optimisme yang baik, terus kemudian juga bangun sugesti-sugesti yang positif pada pikiran dan hati Anda. Karena dengan itu saya dulu sembuh ya, salah satunya, dan semoga ini juga menular kepada Anda semuanya. Anda diberikan kesehatan kembali, Anda bisa diberikan kesembuhan kembali sehingga Anda bisa aktivitas, Anda bisa rutinitas seperti biasa tanpa disertai dengan rasa kecemasan, tanpa disertai dengan rasa was-was, tanpa rasa gelisah, tanpa rasa takut mati dan sebagainya. Gitu ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat untuk video saya yang singkat ini tentang pengalaman saya pada waktu sakit asam lambung hingga saya sembuh ya. Itu. Semua sakit, semua musibah, semua ujian itu pasti ada hikmahnya. Ada hikmah di balik itu semuanya. Jangan diratapi, ya, jangan disesali, ya, perbanyak bersyukur. Ya teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.